Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali melanjutkan membahas salah satu bacaan kita, yaitu khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Hari ini kita sudah sampai di part 8 untuk video ini, untuk bacaan buku ini. Hari ini insya Allah kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu jaminan penerapan Islam. Oke, kita lanjutkan ya. Jaminan alami bagi penerapan Islam, mengemban dakwahnya, keberlangsungan penerapannya, serta kesempurnaan dalam penerapannya adalah ketakwaan penguasa. Dan mengakarnya ketakwaan ini di dalam dirinya, karena ketakwaan kepada Allah yang dimiliki penguasa itu akan menjadikannya memiliki ambisi yang kuat untuk menjaga Islam. Di samping kebutuhannya, di dalam dirinya akan ada rasa dan kepekaan yang membara, yang menjadikan dirinya selalu mengingat Allah di dalam dirinya setiap saat ketika melakukan tindakan apapun, sekaligus akan terus mengevaluasi setiap tindakannya. Jika ketakwaan penguasa itu telah sirna, maka jaminan alami dalam penerapan Islam itu hilang, kesempurnaan dalam penerapannya pun hilang, keberlangsungan penerapannya pun hilang, jaminan mengemban dakwah Islam pun hilang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kita hari ini, jaminan penerapan Islam. Jadi di paragraf awal kita disuguhkan satu fakta bahwasanya jaminan alami bagi penerapan Islam itu kemudian mengemban dakwahnya, keberlangsungan penerapannya, serta kesempurnaan dalam penerapannya adalah ketakwaan penguasa. Dan mengakarnya ketakwaan ini di dalam dirinya. Nah, jadi sebagai sebuah upaya untuk menerapkan, dalam hal penerapan atau menerapkan Islam, ini tidak bisa dilepaskan daripada ketakwaan penguasa dalam hal ini, dan mengakarnya ketakwaan ini di dalam dirinya. Jadi jika tidak ada ketakwaan dan dia tidak menjadikan itu sebagai sebuah ketakwaan, yakni menerapkan Islam dalam diri seorang penguasa, dan sekali lagi dalam hal ini adalah penguasa muslim ya, misalnya seperti hari inilah barangkali ya, hari ini ketika kemudian kita mendapati penguasa kita itu seorang muslim. Nah, ketika penerapan Islam itu tidak dijadikannya sebagai sebuah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sebagai seorang muslim, begitu ya, maka itu tidak akan bisa terjadi. Nah, penerapan Islam itu bukan hanya sekedar penerapan, melainkan di dalamnya ada mengemban dakwah Islam. Nah, mengemban dakwah ini artinya menyampaikan Islam itu ke seluruh penjuru dunia, gitu ya. Jadi dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan segenap kemudian kekuatan yang dimilikinya, dia bisa melakukan itu sebenarnya. Kemudian keberlangsungan penerapannya itu juga sudah pasti, dengan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa, sudah pasti dia bisa terus menjaga keberlangsungan penerapan Islam serta kesempurnaan dalam penerapannya. Nah, kesempurnaan dalam penerapannya ini ya sudah kita pahami sama-sama. Misalnya Allah perintahkan untuk merajam orang yang berzina, misalnya, kemudian laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, begitu ya, lalu berzina. Nah, mereka kemudian harusnya dirajam oleh seorang penguasa, yaitu juga dilaksanakan sebagaimana melaksanakan ibadah sholat misalnya. Nah, kemudian juga misalnya memotong tangan bagi koruptor itu juga dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan menutup aurat misalnya, begitu. Jadi kesempurnaan dalam penerapannya ini maknanya artinya dia bisa melaksanakan seluruh hukum Islam itu dengan sempurna melalui kekuasaan yang dipunya. Begitu teman-teman ya.
Jadi harus kita pahami terlebih dahulu. Ini perlu karena keberadaan seorang penguasa itu tidak hanya sekedar dia beragama Islam saja, ya, melainkan dia berkeyakinan atau tidak, ya, bahwasanya penerapan Islam itu sebuah ketakwaan atau tidak. Nah, gitu. Ketika penguasa itu mempunyai potensi kehilangan ketakwaannya, maka harus ada sarana yang bersifat fisik yang bisa memaksanya untuk melaksanakan atau meninggalkan kekuasaan. Kemudian posisinya digantikan oleh penguasa lain yang menerapkan Islam dan mengemban dakwahnya. Sarana yang bersifat praktis ini adalah umat. Karena itu merupakan kewajiban umat Islam jika telah melihat penguasa yang zalim dan mengharamkan kesucian Allah, menodai komitmen Allah, menyalahi sunnah Rasulullah, melakukan tindakan terhadap hamba Allah dengan dosa dan permusuhan, maka umat harus mengubahnya dengan lisan atau perbuatan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Agar umat benar-benar bisa menunaikan kewajibannya, maka umat wajib mempunyai sifat takwa kepada Allah, karena ketakwaan umat kepada Allah itulah yang menjadikannya mempunyai keinginan untuk menjaga Islam dan penerapannya. Ketakwaan ini pula yang memaksa umat untuk mengoreksi penguasa terhadap berbagai tindakannya. Umat pun akan mendebat dan mengoreksinya ketika umat melihatnya melakukan kelalaian dan dalam menerapkan Islam atau berusaha untuk meninggalkan hukum-hukum Islam atau kesalahan dalam menerapkan sistem Islam. Dengan sarana ini, maka penerapan Islam akan tetap berjalan, begitu juga kesempurnaan dalam penerapannya akan terus berlanjut. Nah, jadi untuk menjaga ketika penguasa itu mempunyai potensi kehilangan ketakwaan, maka harus ada sarana yang bersifat fisik. Nah, jadi penguasa itu memang sebagaimana dia seorang manusia biasa begitu ya, sudah pasti bisa jadi kemudian terdapat potensi kehilangan ketakwaan pada dirinya. Meskipun sebelumnya ketakwaan itu merupakan kesadarannya sendiri, ya. Meskipun ketakwaan itu sebenarnya sebelumnya itu juga merupakan keyakinannya sendiri, tetapi potensi untuk kehilangan ketakwaan itu sangat besar juga bagi seorang penguasa, begitu. Sebagaimana kita sebagai rakyat biasa, teman-teman. Nah, jadi di sini disampaikan ketika seorang penguasa itu mempunyai potensi kehilangan ketakwaan, maka harus ada sarana yang bersifat fisik, dan sarana itu dalam hal ini adalah umat Islam itu sendiri. Nah, artinya penguasa dan umat Islam sama-sama harus mempunyai kesadaran tentang ketakwaan terkait dengan penerapan Islam ini, begitu. Jadi tidak boleh hanya seorang penguasa saja yang sadar, tetapi umatnya tidak, begitu, melainkan kedua-duanya harus mempunyai kesadaran yang sama. Jika tidak, maka tidak ada kemudian sarana tersebut, begitu. Tidak mungkin ada juga sarana tersebut, sarana untuk kemudian bisa mengoreksi, kemudian mendebat, dan kemudian mengingatkan dan sebagainya. Ternyata mendebat seorang penguasa itu boleh, gitu ya, karena penguasa dalam hal ini tidak seperti seorang nabi, bukan seperti seorang nabi yang barangkali nabi itu sudah kemudian sempurna keilmuannya. Tetapi seorang penguasa dalam hal ini tentu berbeda. Nah, jadi mendebatnya itu boleh, walaupun catatannya jelas, begitu ya, dengan catatan mendebat dengan cara yang benar, begitu menurut syariat Islam. Jadi ada dua hal di sini yang kita bisa dapatkan sebagai maklumat, di mana kemudian jaminan penerapan Islam itu bisa dilaksanakan, bisa terwujud, bisa terlihat, yaitu ketakwaan seorang penguasa dan ketakwaan umat yang dipimpinnya juga. Hanya saja umat ini yang merupakan sarana praktis di dunia untuk menerapkan Islam dengan mengawasi dan mengoreksi penguasa membutuhkan kutlah atau organisasi. Nah, pekan lalu kita sudah membahas organisasi itu, begitu ya, atau partai politik itu. Jadi kata organisasi ini dimaknai kepada banyak makna, ya. Di dalamnya adalah partai politik, di dalamnya juga kemudian jamaah dan sebagainya, termasuk organisasi. Jadi jangan heran ketika kita
menyebutkan banyak nama di sini. Ada nama partai politik, kemudian kita juga menyebutkan nama organisasi, karena itu maknanya sama saja begitu. Membutuhkan kutlah atau organisasi yang benar berdasarkan Islam. Di dalam tubuh organisasi ini tanpa adanya pemahaman yang mendalam serta rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu karena organisasi ini berdiri di atas satu landasan, yaitu akidah Islam, dan berjuang untuk mendidik umat dengan pembinaan intensif. Maaf, bukan pembinasaan, pembinaan intensif. Jadi ini nyambung dengan poin sebelumnya, yaitu tentang partai politik gitu ya, tentang mendirikan partai politik hukumnya fardu. Yang di paragraf ini, di jaminan penerapan Islam ini kemudian dikatakan di dalam hanya saja umat ini yang merupakan sarana praktis di dunia untuk menerapkan Islam dengan mengawasi dan mengoreksi penguasa membutuhkan kutlah atau organisasi yang benar berdasarkan Islam. Nah, jadi organisasi atau kutlah ini ya, tugas mereka, landasan mereka berdiri itu jelas, yaitu akidah Islam dan berjuang untuk mendidik umat dengan pembinaan intensif. Jadi bukan hanya kemudian landasan saja yang jelas, tetapi aktivitas mereka juga harus jelas, yaitu untuk mendidik, untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada umat. Nah, jadi tadi di atas dikatakan bahwa umat Islam harus kemudian melakukan koreksi dan sebagainya. Di paragraf ini lebih ditekankan lagi bahwa aktivitas tersebut harus dilakukan dengan adanya sebuah organisasi yang benar begitu ya. Nah, pembinaan yang bisa memperluas pandangan, menguatkan kesadaran dan membersihkan jiwa karena perasaannya diikat dengan pemikiran sehingga terbentuk reaksi yang benar antara pemikiran dan kecenderungan jiwa. Jadi pembinaan yang diberikan kepada umat itu haruslah kemudian bersifat memperluas pandangan. Jadi kalau misalnya pembinaan tersebut berkaitan dengan pembicaraan halnya dengan kemudian sebuah kebijakan dalam kekuasaan, maka pembinaan yang diberikan kepada umat itu harus kemudian diperluas pandangannya. Nah, artinya diperjelas kepada umat bahwasanya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang benar-benar bertentangan dengan syariat Islam misalnya begitu. Jadi dalilnya kemudian dijelaskan, ditunjukkan dan dijelaskan, kemudian hujahnya kemudian diberikan, dan tentu juga ditimbang dengan kebijakan-kebijakan yang sama di kala kepemimpinan yang dahulu pernah berkuasa begitu. Nah, jadi seperti itulah pembinaan yang diberikan kepada pembinaan perluasan pandangan yang diberikan kepada umat, bukan justru malah mengajak umat untuk memerangi begitu, atau kemudian menghasut umat untuk menyakiti penguasa misalnya, bukan begitu ya. Kemudian menguatkan kesadaran. Nah, kesadaran ini maksudnya kesadaran Islam yang kemudian ketika Allah memerintahkan A, maka yang harus dilakukan tentu adalah A begitu ya. Jadi kesadaran itu harus dikuatkan dan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa ini tentu saja membuang jauh-jauh sifat yang namanya dengki, kemudian hasud, kemudian dan sebagainya begitu. Nah, jadi pembinaan yang diberikan kepada umat itu adalah seperti itu. Karena perasaannya diikat dengan pemikiran sehingga terbentuk reaksi yang benar. Nah, jadi kalau perasaan yang ditanamkan kepada umat itu perasaan yang benar begitu ya, bukan perasaan yang salah, kemudian diikat dengan pemikiran yang benar bukan yang salah, maka bisa membentuk reaksi yang benar. Jadi ketika umat kemudian mengetahui satu kezaliman yang dilakukan penguasa, reaksinya itu benar bukan salah. Reaksinya itu adalah memberikan koreksi, bukan kemudian melakukan pengerusakan misalnya di tengah-tengah umat, di tengah umat sendiri begitu.
Bukan seperti itu. Antara pemikiran dan kecenderungan jiwa. Inilah yang menjadi seorang muslim memiliki kepribadian Islam yang diharapkan. Jika organisasi yang harus ada ini telah ditopang dengan kepribadian seperti ini, maka organisasi ini akan menjadi sarana peleburan umat karena ia mampu membersihkan pemikiran dan meleburkannya dalam satu pemikiran. Sehingga organisasi ini bisa menggerakkannya menuju satu tujuan, yaitu Islam dan hidup untuk Islam serta mengemban dakwah Islam. Pada saat itu, umat akan bangkit dengan kebangkitan permanen berdasarkan ideologi yang diembannya. Umat pun mempunyai kesadaran yang benar terhadap Islam. Adapun yang membangkitkan umat ini adalah organisasi yang hidup demi ideologi, demi dakwah kepada ideologi, dan demi menerapkan ideologi serta keberlangsungan penerapannya. Nah, ini dalam sekali ya untuk kita kemudian pahami teman-teman, karena hari ini umat itu begitu dangkal sekali pemahamannya terkait dengan politik dan pemerintahan, begitu ya. Dan ini sedang menjelaskan sebuah politik dan pemerintahan Islam yang tentu beda sekali dengan politik dan pemerintahan hari ini, teman-teman. Sehingga yang dipahami oleh kemudian umat hari ini, ketika kemudian berbicara soal organisasi, maka yang dibicarakan itu tentu saja adalah keuntungan finansial saja, begitu. Sedangkan kemudian di sini itu beda, 100% beda. Yaitu organisasi di sini adalah sebuah organisasi atau gerakan yang bisa memberikan kesadaran Islam, yang bisa memberikan perluasan pandangan Islam dan membersihkan jiwa mereka, kaum muslimin secara keseluruhan, daripada hal-hal yang kemudian bersifat pada duniawi semata, teman-teman. Nah, jadi kalau tidak diberikan pandangan yang benar kepada umat, maka kebangkitan itu tidak akan kemudian dialami oleh umat. Kalau kemudian perasaan mereka selalu dituntun kepada perasaan duniawi, begitu ya, kepada perasaan kemudian materialisme dan lain-lain, tentu saja mereka tidak akan bisa memberikan koreksinya kepada penguasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita sangat beruntung begitu ya ketika dijelaskan Islam kepada kita, sehingga kemudian pemikiran kita itu menjadi jernih dan kita tidak ikut-ikutan pada perasaan dan pemikiran kufur yang itu tentu saja menjauhkan kita dari Islam itu sendiri dan jaminan penerapan Islam itu sendiri, teman-teman. Nah, organisasi ini adalah partai politik ideologis yang berada di tengah-tengah umat. Dengan kata lain, ia merupakan partai yang dibangun berdasarkan asas Islam sebagai kepemimpinan berpikir yang diembannya di tengah umat agar tercipta kesadaran terhadap Islam serta mengemban dakwah Islam di setiap tempat agar seluruh umat manusia memeluknya. Nah, jadi organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi partai politik yang ideologis yang berada di tengah-tengah umat. Jadi tidak mengasingkan diri dari umat, begitu. Misalnya melakukan hal-hal atau kemudian menciptakan pemikiran-pemikiran tersendiri yang itu kemudian seperti jauh begitu dari umat. Jadi seperti mengasingkan diri sendiri begitu. Jadi tidak seperti itu. Tetapi kemudian ia berada di tengah-tengah umat. Dengan kata lain merupakan partai yang dibangun berdasarkan asas Islam sebagai kepemimpinan berpikir yang diembannya di tengah umat agar tercipta kesadaran terhadap Islam. Jadi dengan tetap berada di tengah-tengah umat, tetap bisa melakukan penyadaran terhadap umat terkait dengan Islam begitu. Ya otomatis kalau berada jauh dari tengah umat begitu, entah bikin kantor di mana misalnya, atau kemudian melakukan aktivitas terpisah sendiri dari umat, sudah pasti itu tidak bisa memberikan kesadaran terhadap Islam begitu. Lalu karena itu organisasi ini merupakan kelompok dakwah yang tidak melakukan aktivitas lain kecuali dakwah. Karena aktivitas lain merupakan tugas negara.
bukan tugas kelompok atau partai. Nah, ini juga mesti harus kita sadari bahwa mengelola sumber daya alam, kemudian mengemban dakwah Islam hingga ke penjuru dunia begitu. Itu bukan tugas partai atau kelompok begitu. Itu adalah tugas dan kewajibannya sebuah negara, teman-teman. Tugasnya kelompok itu, partai itu hanyalah kemudian memberikan kesadaran tadi kepada umat dan memberikan koreksinya kepada penguasa yang tengah berkuasa. Selama partai ini ada dan memimpin umat, maka partai ini merupakan pengawas negara karena ia merupakan umat atau representasi umat. Dialah yang terus memimpin umat dan menjadikan umat sanggup menunaikan tugasnya, yaitu mendebat dan mengoreksi negara serta mengubahnya dengan lisan dan tindakan, atau mengubahnya berdasarkan Islam jika ia mengkhawatirkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang harus kita pahami baik-baik. Ini yang sedang diluruskan, bahwasanya tugas partai atau kelompok itu bukanlah kemudian tugas mengurusi urusan negara, yaitu mengelola sumber daya manusia dan sebagainya, sumber daya alam dan sebagainya misalnya, atau kemudian membuat kesibukan tersendiri ya, yang dengan itu kemudian melalaikan begitu. Misalnya membuat kesibukan di bidang pendidikan misalnya, lalu dengan ada kesibukan seperti itu ya, dia menjadi lalai begitu. Dari apa? Dari mendebat dan mengoreksi negara serta mengubahnya dengan lisan dan tindakan. Nah, sulit bagi umat untuk mendebat dan mengoreksi negara jika umat tidak mempunyai partai yang memimpin pusat komando umat menghadapi negara, karena adanya berbagai kesulitan di depannya yang tidak bisa ditundukkan kecuali dengan adanya kepemimpinan tunggal yang direpresentasikan dalam organisasi, bukan individu atau sejumlah individu. Dari sini maka menjadi keharusan adanya partai politik ideologis di tengah-tengah umat. Aktivitas satu-satunya adalah mengemban dakwah Islam, dan metode satu-satunya dalam mengemban dakwah Islam adalah metode politik. Berdirinya partai ini menjadi keniscayaan karena ia merupakan sarana praktis yang akan memimpin umat, dan dengan kepemimpinannya pada umat bisa menjadi negara tetap menjalankan tugasnya dengan sempurna dengan mengemban dakwah Islam, menerapkan Islam dan keberlangsungan penerapannya. Maka partai ini merupakan sarana praktis untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan Islam. Nah, jadi inilah yang harus dilakukan oleh partai politik tersebut begitu. Jadi tidak boleh kemudian partai tersebut hanya berjumlah beberapa individu, satu individu atau sejumlah individu, melainkan harus lengkap begitu ya. Adanya kemudian pusat komando, kemudian adanya anggota begitu ya, kemudian adanya media yang dimiliki dan sebagainya begitu. Jadi tidak boleh hanya one man show begitu ya, atau seseorang saja misalnya yang kemudian tampil di tengah penguasa atau di hadapan penguasa untuk mengoreksinya, tapi harus kemudian dikomandai dan harus terstruktur begitu. Dan koreksi yang diberikan itu bukan kemudian koreksi yang berdasarkan pada keinginan individu, tetapi kepada keinginan atau kebutuhan umat, teman-teman. Nah, Rasulullah SAW telah mengorganisir kaum muslim dengan Islam yang tampak di rumah Al-Arqam, kemudian meliputi seluruh sahabat. Mereka telah menjadi organisasi yang ada di tengah-tengah kaum muslim yang memimpin tugas mengemban tabiat Islam secara umum. Yang memimpin tugas mengemban tabiat Islam secara praktis, meski semua kaum muslim mengemban tabiat Islam secara umum. Jadi adanya kemudian kejadian seperti misalnya sahabat-sahabat yang kemudian dipukuli di tengah jalan dan sebagainya,
walaupun itu barangkali ada juga hal yang bersifat seterlalu berani itu begitu ya, sehingga kemudian ketika dia menyampaikan Islam di tengah-tengah kaum Quraisy waktu itu ya, akhirnya beliau pun kemudian dipukuli begitu, digebuki beramai-ramai begitu. Tetapi itu membuktikan bahwasanya umat tadi mesti berada di tengah anggota organisasi tadi atau anggota partai tadi mesti ada di tengah-tengah umat. Itu menjadi bukti bahwa kejadian-kejadian yang di luar kemudian kendali itu tetap saja terjadi, misalnya diserang oleh buzzer dan sebagainya begitu. Tetapi itu hal-hal seperti itu tidak menjadi asbab sehingga kemudian partai dan anggotanya itu mengasingkan diri begitu. Nah, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan 60.000 sahabat. Mereka lah organisasi Islam atau partai Islam yang mengemban tabiat Islam secara praktis itu. Jika tidak, tentu kaum muslim yang ditinggalkan Rasulullah SAW berkali-kali lipat lebih dari itu. Pada saat para sahabat, tabi'in dan tabi'in telah berlalu, partai ini lenyap. Kemudian mulailah muncul kelemahan di dalam jiwa para penguasa karena tidak adanya partai yang memimpin umat untuk mengawasi, mendebat, dan mengoreksi mereka. Kondisi itu terus berlanjut sampai terjadi kesalahan dalam penerapan Islam. Karena itu, jaminan yang sesungguhnya dalam menerapkan Islam, mengemban dakwah Islam, serta kesempurnaan dalam penerapannya adalah partai politik Islam. Nah, jadi tidak kemudian bisa dianggap sepele keberadaan partai politik Islam itu begitu ya. Nah, alhamdulillah memang hari ini partai politik Islam itu sudah sangat banyak begitu. Tetapi nanti ada tentu banyak sekali juga yang mesti dikoreksi, dipahami baik-baik begitu. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya partai politik itu dia ada dan berdiri di tengah umat itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi kemudian untuk menjalankan syariat Islam terkait dengan dakwah begitu, memberikan koreksinya dan sebagainya. Jadi setelah kemudian 60.000 sahabat yang ditinggalkan Rasulullah, maksudnya meninggal dunia ini maksudnya ya. Kemudian masa tabi'in, masa para sahabat ya, para sahabat tabi'in telah berlalu, partai ini pun lenyap. Artinya 60.000 sahabat itu pun akhirnya semuanya tiada dari dunia ini begitu. Akhirnya sejak saat masa tabi'in itu selesai ya, atau tidak ada lagi di muka bumi ini, mereka meninggal dunia semua, mulailah muncul kelemahan ke dalam jiwa para penguasa. Jadi karena sudah tidak ada lagi kemudian pengoreksi, kemudian pemuhasabahi, dan tidak ada lagi yang mengawasi begitu, akhirnya terjadilah kelemahan di dalam jiwa para penguasa. Karena tidak adanya partai yang memimpin umat untuk mengawasi begitu, mendebat dan mengoreksi mereka. Jadi ini sebenarnya hari ini pun juga masih bisa kita katakan kemudian partai politik itu masih belum bisa terlalu kuat, bisa kita katakan begitu ya. Meskipun sudah banyak sekali kemudian bermunculan, tetapi faktanya kemudian mereka bukan melaksanakan kewajiban mereka sebagai partai politik, justru malah ikut masuk kepada lingkaran penguasa, teman-teman. Nah, ini yang harus kita sadari sama-sama. Artinya kalau kita hari ini misalnya sedang mencari partai politik yang mana yang benar, maka carilah dia pada apa yang disampaikan. Karena hari ini juga tidak lagi tertutup semua informasi begitu ya. Misalnya terkait dengan kebijakan penguasa hari ini, yang kemudian sang partai politik hari ini yang juga sudah ada itu lalu memberikan koreksinya dan menunjukkan dalil yang sebenarnya itu sesuai dengan koreksinya.
Itu dengan mudah teman-teman bisa dapat sebenarnya hari ini ya, tanpa pun saya berikan clue-nya siapa atau saya sebutkan namanya apa begitu ya. Nah, insya Allah dengan teman-teman mengikuti terus apa yang saya sampaikan melalui video ini, akhirnya nanti teman-teman menjadi sadar, oh ternyata partai politik seperti ini dan partai politik ini yang kemudian dimaksud beberapa waktu belakangan ini teman-teman. Kita sudah di akhir dari video kita untuk hari ini. Terima kasih, insya Allah pekan berikutnya nanti kita masuk ke bab berikutnya yang membahas tema besar yaitu khilafah menyelesaikan problem kekinian. Kita sudahi dulu, terima kasih sudah sampai di menit ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.